karena dulu juga ya awalnya kan ya sempat ya liaran gitu kan. Terus itu X lah ya, X ya. Pembalap liar lah ya. Biar Cuma karena orang tua bilang daripada kamu liaran itu membahayakan banyak orang dan membahayakan dirimu, lebih baik kamu ikut yang resmi. Jadi saya dibikinkan sama orang tua sendiri tuh Jupiter MX itu. Oh, Jupiter MX. Jupiter MX. Jupiter MX tuh cuma dulu yang main tuh cuma Sidit. Jadi saya cuma orang yang paling kecil tuh cuma saya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Busam ID Bekesahan kita kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa dan ada satu legenda mungkin yang di sini ya. Nah, malam ini kita akan bahas tentang dunia otomotif dan motor balap nih ya kan, dengan Bro Suhardi dan Haji Iil. Apa kabar? Kita tos dulu kali ya. Iya. Halo bro. Sehat ya bro? Sehat alhamdulillah. Sehat walafiat atau apa ini? Sehat walafiat ini. Nah, bicara dunia otomotif sendiri ya. Nah, ini bicara sama tim ekspedisi racing ya. Iya. Dan Busam ID kebetulan kemarin kita baru bersinergi. Iya. Nah, bicara tim ekspedisi racing tim sendiri, ini berdirinya mulai tahun berapa sih, Cik? Mulai tahun nih? Ekspedisi Racing Team ini berdiri tahun 1997 ya. Dari berawal dari kita kumpul Masih bareng zaman Pak Harto. Iya. Pak Harto. yang kita kumpul sekolah. Sudah berdiri Ekspedisi Racing Team ini. Jadi sampai dengan tahun 2021 nih ya, mau ke 2022 ya. Iya. Udah berapa tahun ini berarti ya? 24 tahun. 24 tahun. Iya. Kalau anak kecil sudah mau nikah nih. Berarti kan nggak gampang nih ya Iya. bertahan sampai 24 tahun nih. Iya. Rahasianya apa nih, Ji? Ekspedisi Racing Team ini nggak ada rahasia sih, nggak ada. Cuma ya memang bongkar pasang personil dengan pembalap memang bukan kerap dilakukan, tapi memang ya dengan sendirinya ada pergantian pembalap. Pergantiannya. Pembalap kan ada tambahkan usia, nggak boleh Benar. ada usianya sekian kan harus memang ada pergantian pembalap dengan kru. Dari 24 tahun itu berarti sudah mungkin puluhan sampai ratusan kali ya sudah. Puluhan lah ya. Puluhan pembalap, kita Pembalap ganti, ya. kru juga berganti. Tapi kalau mekanik tetap memang masih saya ya. pegang. Iya. Haji juga dulu kan pembalap juga ya. Ya, seorang mantan pembalap juga. Mantan pembalap Iya, ex-rider. ya. Ex-rider. Nah, saat ini kita bersama juga pembalap dari ekspedisi juga ya. Ekspedisi Racing Racing Team dengan Mas Suhardi ya. Iya betul. Apa kabar brother? Alhamdulillah baik ya. Lama nggak ketemu gitu. Biasa kopdar bareng. Bareng ya, kopdar bareng biasanya. PPKM jadi nggak ada Nggak ada, kopdar. ya, Ya betul. kan? Sehat ya tapi. Alhamdulillah sehat. Cuma ada anu aja nih. Brother, siap. kemarin melintas lagi nih setelah PPKM, akhirnya mulai balapan lagi nih. Ya, mulai Setelah jeda berapa lama tuh? Sekitar hampir 2 tahun nih kayaknya itu ya. Hampir 2. Hampir 2 tahun. Sudah ini ya, klimaks lah bilang ya Klimaks kan? sudah kaku apa semua. Udah kaku ya? Iya kaku. Jadi persiapannya kemarin gimana tuh? Persiapannya ya dari pertama kan pemanasan dulu tuh. Karena lama kita ndak balap atau selama PPKM ini kan, jadi ya pemanasan dulu dari olahraga kecil-kecilan supaya tuh otot nggak kaku, nggak ya kram lah istilahnya. Itulah Benar. seperti itulah. Jadi memang karena PPKM sendiri ya, Iya betul. COVID sendiri memang akhirnya ya back to the basic lagi Ya, deh ya kan. betul. Yang dulu mungkin 1 bulan bisa berapa kali. Bisa kali ya. Sekarang 2 tahun ini baru pertama kali ini kemarin ya kali ya. Di pembatasan, tapi sempat kami ada sih latihan, cuma kan kami jaga protokol kesehatan itu Bener. untuk latihan itu. Jadi nggak yang kemarin nggak ada penonton itu ya. ya tanpa penonton. Tanpa penonton ya. Nah, tanpa penonton. Nah terus bicara kelas sendiri nih, untuk ekspedisi racing team berapa kelas yang biasanya?
biasanya Ya, kita yang mainkan bisa turun. kita mainkan di kelas bebek 4 tak ya, bebek 4 tak, kemudian Matic. Nah, kita Matic fokus ya. di situ. Tetapi setelah saya dapat pembalap bertalenta seperti Suhardi ini, saya ini bermain di kelas sport 150 Kelas sport sampai dengan 150. 250 cc. Iya. Tapi sudah mulai nih kayaknya arahnya Indonesia sudah Ya, arahnya ke sana. Arahnya ke sport. Arahnya ke sport. Kalau dulu kan masih belum Iya. ada lah ya kan. Iya. Sekarang gara-gara efek Mandalika nih jangan-jangan Mungkin efek Mandalika Ya. itu sekarang kan sirkuit di Indonesia mendukung. mendukung ya. Tapi jalan masuk sirkuitnya mungkin yang kurang mendukung Ya. kali ya. Kalau bisa beceknya itulah dihilangkan. Ya. Jadi lagi deh. Karena 16 akses itu. menuju sirkuit ini betul-betul parah. Ada cerita nggak itu? Ya, Berkaitan dengan beberapa sirkuit Ikalan bulan nih. yang lalu kita latihan ya, membawa motor sport ya, Yes. kita bawa dengan underbone. Nah, jadi mobil saya 2 tuh amblas. Nah, saya Dua ada amblas ya. videonya ya. Amblas hancur, bemper hancur. Jadi ya kita dorong dengan kru tim. Sebelum balapan dorong mobil Iya, ya. mobil pulang juga begitu. Atau itu sebagian Ya. dari pemanasan. Pemanasan juga itu. Pemanasan juga ya. Nah, spot sendiri kan spotnya ada berapa kelas sih? Ji? Ya. Kalau boleh tahu. Kalau spot ini ada beberapa kelas 4 tak, 150, 250 ya. Mungkin kadang-kadang ada di kelas 600 cc seperti Ya, bisa dilombakan ada. ya, cuma jarang. Iya, 2 tak. Nah, jadi kalau 2 tak 150. Kalau nggak 150 dua standar tak, dan tune up. 150. Iya. Atau Iya. tune up ya. Tune up, ya. Atau kalau yang underbone itu Kalau underbone itu bebek. oh bebek ya. Nah, bebek 116 sampai dengan 125 cc. Kalau sport itu 150 standar sampai dengan 150 tune up. Tune up. Tune up Ya, ya. tune up, ya. Nah, yang kemarin Mas Wardi sendiri pakai apa tuh kemarin? Itu cuma aja sih Latihan ya? Ya latihan aja. Latihan ya. Untuk pemanasan lama nggak balap kan. Cuma alhamdulillah motor tuh mendukung. Tem-temanku juga sih alhamdulillah sih mendukung juga tem-teman. Mendukung ya. Mendukung. Nah, terus kalau bicara Suhardi kan ya sudahlah sampai nggak tahu lah ya kan. Boleh cerita sedikit nggak, Gimana? brother? Gimana? Perjalanan karir itu mulai masuk dunia balap tahun berapa sih? Itu saya dari SMP. SMP ya? Ya, Kenapa? Gara-gara apa? Ya karena dulu juga ya awalnya kan ya sempat ya liaran gitu kan. Terus itu X lah ya, X ya. X balap liar lah ya. Ya. Cuma karena orang tua bilang daripada kamu liaran itu membahayakan banyak orang dan membahayakan dirimu, lebih baik kamu ikut yang resmi. Jadi saya dibikinkan sama orang tua sendiri tuh Jupiter MX itu. Oh, Jupiter MX. Jupiter MX. Jupiter MX tuh cuma dulu yang main tuh cuma Sidit. Jadi saya cuma orang yang paling kecil tuh cuma saya. Oh. Iya. Cuma saya sudah masuk di Sidit, jadi kayak musuh saya tuh yang sudah senior saya lah. Ya contoh aja seperti Fitria Sakete itu. Ya Kete lah ya. Itu senior saya tuh. Ya saya main, ya alhamdulillah masih ya 10 besar itu masih ada lah. Masih ada ya. ya. Masih ada. Terus itu saya tuh berjalan belajar sport. Itu saya tuh awalnya tuh dari namanya tuh ada guru saya tuh namanya Ferry Susanto. Itu dia safety riding dan balap juga. Jadi Tapi saya- dulu sempat masuk racing school juga kayaknya. Ya, racing school namanya tuh botak riding lesson. Oh, botak riding lesson. Iya, jadi memang guru saya itu yang botak orang. Iya. Jadi tuh botak, jadi memang saya kan individu balapnya itu memang dari otodidak. Otodidak, Cuma oke. diperbaiki oleh dia cara bawa motor yang baik dan benar seperti ini tanpa safety-nya lah yang kuat. Sehingga saya bisa bawanya seperti inilah istilahnya. Nah, abis itu saya dikenalkan oleh namanya Speed Precal Team. Speed Precal Team itu dinaungi oleh SRP Geret yang ada di pelabuhan dulu. Dan saya dilajari, akhirnya saya seperti inilah gitu. Ya, jadi mulai terjerumus nih wilayah. Terjerumus di kelas sport ini mulai tahun berapa? Dari tahun 2015 ya. 2015 ya, lumayan ya. Saya sudah sempat ke Banjarmasin, ke Sentul, sama ke ya daerah Samarinda ini sudah lah. Tiga itu saya sudah jelajahi itu untuk sport. Sport ya. Iya. Basicnya dari bebek Jadi naik ke naik sport ya. Iya. Nah, terus pasti kan ada suka duka tuh Iya. ya kan selama perjalanan karir ini kan Iya. sampai akhirnya sekarang main di kelas sport nih. Iya. Kira-kira ada yang pernah berkesan nggak waktu ya mungkin kalau masuk ke sport kan latihannya juga mungkin lebih ekstra, motornya juga lebih Lebih Iya. besar. lebih besar, lebih berat lah ya kan. Suka dukanya sih banyak.
namanya kita ini ingin merintis dari nol. Atau saya ambilkan tisu dulu. Ya karena saya merintis itu ya, saya berangkat balap itu sendiri. Sendiri, Saya ya? tuh cuma ke Banjarmasin itu bertiga. Bertiga aja kami. Ya sudahlah kita berangkat aja. Namanya kita ingin maju kan. Ya, Ya, ingin kita harus maju, ya. awalnya harus maju sendiri lah, berangkat sendiri. Jadi sampai sana tuh saya tuh di Banjarmasin tuh ini land circuit ini kayak apa nih saya bilang. Jadi sempat lah time saya tuh jelek. Time-nya. Tapi saya sempat ngikutin, habis time saya jelek itu, saya ngikuti lah anak didiknya Yudhistira. Ternyata seperti ini. Wah, akhirnya saya apa? Tem-teman nomor 1 saya. Time nomor 1. Nomor 1 saya. Nomor 1. Dan ya namanya balap itu kan harus suka dukanya. Jadi ya sedih juga. Saya main, tiba-tiba piston kan itu ada 2, pistonnya mati 1. Padahal sudah saya tuh ya, saya yakin lah saya bisa bawa untuk nama Kaltim lah. Untuk di Kalsel ini saya bilang kayak gitu kan, terutama Samarinda. Ya saya sempat nangis itu, sempat ya keluar air mata, namanya kita berjuang sudah tinggal finish aja lagi kan. Tapi namanya tiba-tiba gitu ya. blep, saya bilang pistonnya mati 1. Saya bilang ya sudah namanya piston mati 1 ya sudah, pembalap tuh ya lewatan aja, namanya ya cuma bekerja cuma 1 kan. Mau di apa sudah, hendak berarti cuma sampai di sini rezeki saya gitu loh. Ya saya sempat sedih itu, di PRI saya diam, di PRI itu saya diam aja. Tapi tetap ada teman saya 2 orang itu yang menyemangati saya, itu aja. Iya, sampai akhirnya dijuluki dengan nama Biawak gitu. Biawak. Itu dari guru saya Ferry Susanto. Gara-gara saya balap, itu saya sempat nomor 4 itu. Jadi orang lebih kenal dia Biawak daripada nama asli. Iya, Biawak ya. Iya kan? Iya. Sekarang lain lagi sekarang. Sekarang apa? Dompongs. Julukan baru ya. Iya. Itu sudah. Itu yang Biawak kayak gimana tuh ceritanya? Biawak tuh saya main sama bubuhan ya, satu bubuhan mana itu ya, nggak usah saya sebutkan lah. 1, 2, 3. Saya tuh nomor 4 jauh. Tiba-tiba tuh Biawak tuh nyebrang. Mereka ini 1, 2, 3 ini ya ngerem kan, daripada mereka jatuh saya ambil kanan tanpa dosa. Finish selesai nomor 1. Dari situ muncullah Nama Biawak. Ya makanya Nama nama Biawak saya gitu tuh ya. SB65. SB Ya 65. Suardi Biawak ya kan. Iya, Tapi 65. sekarang mungkin sudah berubah nih. Iya. Berubah sekarang SO. SO ya. Ya, Suardi Dompongs. Nah, bersama sekarang masuk ke tim ekspedisi racing team ya. Nah, targetan untuk kedepannya seperti apa nih? Kalau boleh tahu nih. Kalau ekspedisi racing team sih target di tahun 2002 ya. Kita tetap pasang Suwardi sebagai ujung tombak tim ya, sebagai leadernya untuk di kelas 150 sampai dengan 250. Mudah-mudahan aja ada support nanti dari ada tim pabrikan untuk di kelas 250. Kalau untuk 150 kita ready. Gitu. Untuk 150 kita ready. Kemudian di kelas underbone 35 up sampai 40 up kita memang ada sudah rider kita Yulian Enjoy dengan Surya Priadi. Uya. Nah, jadi kita sudah siapkan. Nah, Untuk kelas Matic masih audisi kita. Audisi ya. Nah, yang sedikit agak menarik itu Yuliansa Enjoy ini kan berarti masuknya ke X-Rider ya. X-Rider. Nah, memang sekarang lagi muncul lagi nih ya kan. Iya. Tamu kangen ya kan. Untuk pembalap lama ya. Iya. Berarti di target di 2022 seperti apa nih? Untuk kelas X-Rider ya, untuk Yulian Enjoy dan 2 sih ya, sama Surya Priadi. Kita nggak target mereka harus juara karena memang X-Rider usia juga kepala 4 ya. Sudah rambut mulai memutih sudah. Perlu disemir. Itu mungkin bukan rambut aja yang memutih iya. kali ya. Jadi sudah kita nggak pasang target, yang penting mereka bisa finish dengan selamat dulu. Benar. Cuma kita siapkan amunisi, artinya dengan motor yang terbaik lah untuk kita setting ekspedisi kan penghasil motor-motor kencang pokoknya. Jadi kita setting yang terbaik, tinggal mereka mungkin latihan fisik karena gitu ya. rider di atas usia 35 ke atas nih fisik kan sudah mulai menurun. Ya, beda sama mungkin sama ompong gitu. Iya. Bukan main. Masih oke lah ya. Cuman memang karena kemarin lama nggak turun ke aspal ya, jadi akhirnya ya harus mulai ini lagi lah. Ya. Penyesuaian. Tapi alhamdulillah ya, saya disiapkan motor dari Busama Edi. Itu saya mungkin sempat 30 kali putaran untuk melemaskan motor saya lagi itu. Gitu ya. Jadi Ya. sekarang udah mulai lemes atau mau Lemes. dikakuin lagi? Ya sebelumnya saya terima kasih kepada Busama Edi lah. Oke, Cepat dan siap. terpercaya. Nah,
mungkin ada yang mau disampaikan dari tim Ekspedisi Racing Team sendiri kepada teman-teman yang ada di rumah atau yang lagi menyaksikan ini, Ji? Dari Ekspedisi Racing Team sih ya untuk sepertinya mungkin yang marak balap liar aja ya kita angkat ya. Berkaitan dengan balap liar tuh. Kalau untuk dari anak-anak yang sering balap liar, kalau bisa sih jangan di jalanan. Ya. Karena kita punya sirkuit permanen lagi Ya. kan. Karena nggak semua daerah punya sirkuit permanen seperti kita Samarinda. Ya, agak sombong lah dikit. Iya, sedikit ya. walaupun jalan Jalannya menuju sirkuit ini Ya, jadi Bapak-bapak Iya. pemerintah tolong ya. Itu jalannya ya. Kalau bisa Jadi diatur. nggak korban ke mobil teman-teman, kita ya pembalap lagi ya kan. ya. Jadi ini pemanasannya malah dorong mobil. Atau pemanasan di push up, Iya. dorong mobil. Jadi kalau bisa jangan balap di jalanan lah, balap di jalanan karena kita punya sirkuit. Kalau bisa balapnya di sirkuit resmi. Benar. Sirkuit resmi disediakan kok. Dan ini kebetulan lagi audisi juga ya. Audisi untuk pembalap matic. Untuk Ya, pembalap siapa matic tahu ya. ada yang ya berminat kemudian bertalenta. Yang jelas bermodal berani dulu. Benar, Karena kalau benar. nggak berani ya percuma. Karena nggak mungkin balap pelan-pelanan, kan balap harus cepat-cepatan. Iya. Benar. Kalau pelan-pelanan itu ya safety riding. Trading lah itu. Terus dari Mas Wardi sendiri ada yang Ya. mau disampaikan mungkin? Kalau saya sih sedikit aja. Kalau bisa kita jangan berasumsi ngebut di jalan raya. Karena kita tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi di depan kita. Apalagi sekarang tuh maraknya namanya San Mori yang itu sering jamping-jampingan di Nah, Bukit itu. Suwarto. Kalau bisa kalian tuh ke sirkuit lah kalau bisa. Ya. Jangan sampai di situ. Karena apa? Itu akan membahayakan diri kalian dan membahayakan orang lain. Jadi kalau bicara San Mori yang ini nggak tahu budaya dari mana ya? Ya, jadi Bingung gini, juga ya, jadi kan? ini Mas Agung, jadi Budaya gini. dari mana ini? Jadi gini bro, kalau masalah San Mori itu kita tuh San Mori itu pagi cuma sudah style gitu, bukan masalah untuk dari kita willy-willy atau standing untuk laju-lajuan di tempat San Mori itu enggak. Jadi kita Benar. tetap harus menjaga safety riding dan menjaga Nah itu. orang lain. Jadi memang akhirnya image. Kebetulan saya anak motor juga. Iya, kan? oke. Izin. Ya. Jadi akhirnya sekarang teman-teman anak motor sendiri ya jadi tercoreng gara-gara Iya. kelakuannya Oknum. Oknum seseorang. Tanggung jawab ini ya kan. Kadang gini. Ya kalau kamu misalnya mau balap-balapan ya enggak apa-apa, ada sirkuit kok. Nah, itu maksud saya Iya gitu kan? loh. Buat tim silahkan aja cari Silakan, mekanik iya. apa kan. Betul. Silahkan ditunjukkan di sirkuit Iya. bukan di jalan milik Makanya. meskipun ya itu mungkin peranan dari pemerintah juga nih Iya. ya kan, mereka balapan di liar di jalanan mungkin Iya. mungkin harus ada regulasi nih, ngobrol bareng nih, Ngobrol duduk bareng nih. Betul. Bisa jadi nanti mungkin kita ngobrol sama ini Iya. sama dari Satlantas kah ya kan. Jadi mereka menyonding ke komunitas-komunitas Nah itu. itu sih ya, Iya, itu itu memang sih mungkin Bagus itu. Iya. Kasihan bisa juga. kita kerjakan itu Iya. kayaknya. Karena merugikan banyak juga orang sih. Pertama apalagi kasihan kita kan namanya. Iya kalau dilihat-lihat sebulan itu bisa berapa kali kecelakaan. Iya, itu betul. Kayak Kebanyakan di Bukit orang Suwarto Bukit itu. Suwarto itu banyak betul kecelakaan sekarang. Karena untuk apa sih kita berasumsi laju-laju di jalan raya itu nggak ada gunanya. Bener. Kalau di sirkuit kamu jatuh ya sudah, sahabat-sahabat nyaut kau. Iya. Tapi kalau di jalan raya belum tentu kayak truk besar kayak nyaut kau. Itu kan banyak merugikan pihak. Orang tua kau sedih, orang apamu terganggu semua, kondisimu belum tahu kita kayak apa. Gitu. Maksud saya seperti itulah. Gitu ya. Iya. Ya kalau yang dikejar kalau di lintasan balap memang yang dikejar ada prestasi. Prestasi. Betul. Kalau itu apa? Cuma gengsi. Kayak gayaan kan. Aduh. Makanya- yang dikorbanin nyawa lagi ya kan. Makanya gini brother, jadi kami ini ada buat namanya tim Hayungalan. Hayungalan itu untuk mengajak komunitas yang sering San Mori ugal-ugalan itu untuk kamu, baik kamu ke sirkuit aja lah lebih biar kamu polajinya seperti apa gitu loh. Itu cocok tuh. Iya. Apa namanya timnya? Hayungalan. Hayu. Apa maksud? Maksudnya Hayungalan tuh jadi Ayo. contoh gini, Hayungalan daripada kamu di jalan raya gitu. Iya. Gitu loh. Ayo ngalan aja lah. Ya, ya kan? bekerja sama dengan Ekspedisi Racing Team. Oh, itu. Nah, mungkin mudah-mudahan dari video podcast hari ini teman-teman juga bisa dapatkan satu informasi Iya. yang jelas nih ya kan, terutama yang berkaitan dengan
ya kalau ugal-ugalan di jalan itu ya sudahlah. Iya. Kalau mau balapan, yuk ngalah Ayo, aja ayo, lah. ya, betul, ayo ngalan. Ya, Ji, ada biasanya di akhir periode podcast itu ada quotes yang disampaikan sama Pak Mir. Tadi sudah ada pesan-pesan moralnya. Iya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan lagi nih, Ji? Ya kalau dari ekspedisi racing team kalau bisa sih balap di Samarinda atau Kaltim khususnya kalau bisa lebih maju lagi. Siap. Kemudian ya regulasi lebih diperketat, sepertinya kan banyak regulasi yang bocor seperti kelas 35 up sama 40 up, mungkin banyak juga yang curi-curi di situ. Umur yang belum 35 kadang bisa curi masuk ke 35, yang bukan X-Rider yang masih aktif main di X-Rider. Nah, jadi mungkin lebih diperketat. Kemudian itu ya. hadiah kejuaraan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi biar Siap, lebih siap. bersemangat para pembalap-pembalap Bersemangat, ini. Itu aja sih kalau dari ekspedisi racing team. Kalau dari The Ompong nih. The Ompong, iya, Ini gitu biar nama. diucap-ucapkan Iya, ya. biar Sekarang viral. ada brand baru ya. Iya, betul. Apa nih? Kalau saya sih ya poin pertama itu kalau bisa tuh sirkuit jalan masuknya tuh ya diperbaikin lah. Karena kasian juga tim ya kalau masuk tuh kayak amblas itu poin pertama itu. Iya. Jadi belum balapan sudah ngedrop duluan. duluan. Karena apa? Karena Olahraga. kami pembalap ini sudah aturan pemanasannya layar-layar kecil di sirkuit atau di pedok. Ini sudah dorong mobil. dorong mobil. Dorong mobil ada motornya lagi Iya, di dalamnya. ada motornya lagi ya di dalamnya. Ya. Terus itu yang kedua kalau bisa untuk yang terhormat pemerintah atau instansi yang terkait kalau bisa diperhatikan pembalap-pembalap yang berprestasi yang membawa nama Kaltim terutama Samarinda Kota Samarinda lah ya. kota tepian yang kita cintai inilah pokoknya. Benar. Itu aja sih saya Itu ya. sampaikannya. Oke, ini kalau gitu ini kami merasa terhormat ini. Ya. Legenda. Legenda. Kalau di Itali kan ada Valentino Rossi lah ya. Kalau saya Valentino Soehardi. Valentino Hardi, Iya. Ompong. Ya, dong. Bukan dokter lagi. Kami sudah didatangin. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Busam ID. Cepat dan terpercaya, semoga sukses dan jaya selalu untuk Busam ID Samarinda. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Seperti itu, terima kasih banyak. Kami akhiri podcast Bekesan pada malam hari ini. Terima kasih, saya Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.